Yang kita lihat adalah 1200-nya. Jangan pernah lihat balance-nya. Karena balance itu adalah catatan sebelum kita melakukan open posisi. Sedangkan equity itu adalah modal kita real time. Jadi, dan ibu semuanya, yang perlu kita jaga itu equity-nya, bukan balance-nya. Banyak dari kita sebenarnya sering dibohongin gitu ya, sama para marketing, mentor, atau siapapun itu. Bahwa tenang aja Pak, balance-nya masih cukup. Padahal equity-nya udah melorot jauh gitu. Dan kita biasanya ngelihat itu dengan lockingan-lockingan gitu ya. Dan mempertahankan balance-nya cukup besar, tapi pas dilihat equity-nya tinggal ribuan bahkan ratusan US dollar. Sementara lockingannya itu bisa 10 sampai 20 pasang misalnya. Itu sampai kapanpun nggak akan bisa kebuka dan tidak akan pernah selamat. Jangan pernah berhayal pada saat kita melakukan lockingan-lockingan, terus equity-nya bisa ngelebihin balance. Gitu. Bapak dan Ibu semuanya, perlu kita garis bawahi, modal kita real itu adalah equity dan bukan balance. Baik, sebenarnya kalau saya kepingin ngomong jujur, trader pemula itu analisanya nggak pernah salah. Percaya sama saya. 90% trader hancur itu bukan karena analisanya salah, teknikalnya nggak bagus, fundamentalnya nggak kebaca, berita tiba-tiba enggak. 90% itu karena overload. Lotnya kegedean, belanjanya kebanyakan. Itu sama aja, kita nih dapat misalnya, dapat gaji gitu. Lalu kita belanja kita kebanyakan. Nah setelah belanja kita kebanyakan di akhir bulan kita nggak punya duit gitu. Terpaksa harus pinjam uang gitu. Nah ceritanya seperti ini sebenarnya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa wah uang saya habis gara-gara tadi malam ada FOMC, wah uang saya habis gara-gara ada data non-farm payroll, atau gara-gara The Fed ketuanya diganti, gara-gara Donald Trump perang. Menurut saya sih nggak masuk akal itu. Karena dari dulu ya harga itu ya kalau nggak naik turun gitu. Tetapi permasalahannya adalah kita sendiri itu tidak membelanjakan uang kita dengan bijak gitu. Overload, overtrade, itu yang membuat para trader hancur sebenarnya. Jadi dalam trading sebenarnya bukan hebat-hebatan analisa, wah ngebuy di titik ini the best price gitu. Itu adalah kebohongan terstruktur menurut saya. Yang benar itu adalah benar nggak pakai uangnya. Kalau kita punya uang, benar nggak ngebelanjainnya. Punya nggak kita uang cadangan? Punya nggak kita uang darurat? Ada nggak uang untuk asuransi? Ada nggak uang untuk operasional? Jangan dikit-dikit all in gitu ya. Kelihatannya enteng, tapi percaya sama saya, itu adalah kasus pembodohan. Pokoknya kalau nggak all in, nggak keren gitu, nggak kaya gitu. Pertanyaannya, yang kaya tuh siapa? Kita yang kaya atau justru mentornya yang kaya? So, dan ibu semuanya, kalau trading kepingin aman, itu gunakanlah lot terkecil. Udah itu yang paling aman. Gunakan aja lot terkecil. Udah pasti aman itu. Dan jangan pernah pakai martingale. Buy satu lot, turun. Buy lagi dua lot, turun. Buy lagi empat lot. Supaya apa? Supaya cepat. Kalau naik sedikit ketutup semuanya. Enteng banget gitu teorinya. Coba praktekin pada saat harga one way. Pada saat harga sideways, ini akan berhasil.
Makanya robot trading yang menggunakan martingale, kita tinggal tunggu aja kapan terjadi komplain gitu. Karena gunakan martingale tuh untungnya dikit-dikit. Sekali loss, lewat semuanya. Dan biasanya robot trading menggunakan ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu semuanya nanti ada yang nawarin pakai robot trading dan gunakan martingale, Anda udah tahu jawabannya. Bahwa robot tersebut hanya bagus di backtest. Kenyataannya belum tentu. Kenapa? Backtest itu tidak menggambarkan hasil yang sebenarnya. Karena setiap backtest itu harganya itu tidak ada spreadnya sehingga akan lurus-lurus aja, bagus-bagus aja hasilnya. Tapi begitu dimasukkan ke pasar yang sebenarnya dengan menggunakan spread, apalagi spreadnya melebar, ada berita dan segala macam, bisa-bisa di backtest opennya kena. Pada kenyataannya opennya nggak kena. Di backtest TP-nya kena. Pada kenyataannya TP-nya nggak kena. Dan tentunya agar kita lebih aman tradingnya, yuk kita biasakan untuk open posisi itu arahnya searah dengan fundamentalnya. Karena kalau kita misalnya kita melawan fundamentalnya, takutnya nggak ketemu lagi nanti harganya. Tapi kalau kita open posisi, tidak melawan arah besar fundamentalnya, mudah-mudahan modal kita akan jauh lebih bertahan lama dalam jangka waktu yang lama. Karena trading itu berbicara masalah survival, berbicara masalah ketahanan kita selama apa di pasar. Kalau trading, mau scalpingan, pakai martingale, gunakan robot, kita mau lihat aja lah setahun itu masih ada atau enggak gitu. Masih bagus kalau equity-nya masih ada gitu. Kalau enggak, kita akan lihat kok. Nggak akan lama gitu. Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita lihat untuk minggu ini, tentunya malam ini ada ASM ya, data ASM dari Amerika Serikat, tapi menurut saya yang akan dirilis itu ASM-nya adalah bidang jasa, yang biasanya kita lihat itu justru bidang production gitu. Dan tentunya kita lagi akan melihat nih apakah yield obligasi bakal turun terus, karena selama ini nih kita ngelihat imbal hasil obligasi Amerika itu naik terus gitu. Ya paling tidak saya baru bisa katakan turun kalau dia bisa turun di bawah 4,2%. Sekarang masih 4,4%. Jadi kalau mau hitung-hitungan sama yieldnya Jepang ya masih carry trade-nya masih jalan ini. Dan kita akan lihat pada hari Selasa besok itu ada KTT NATO. Kita nanti bisa ngelihat apakah Rusia sama Ukraina masih bertempur terus gitu atau mau didamaikan oleh Donald Trump. Lalu hari Rabu itu ada FOMC meeting minutes. Ini bukan FOMC ya. Kalau dikatakan FOMC meeting minutes itu artinya notulen rapat punya The Fed. Dan hari Kamis itu mah udah biasa lah masalah jobless. Nggak ada yang berita yang menarik sih untuk minggu ini kalau menurut saya selain FOMC meeting di hari Rabu malam. Dan tentunya para pelaku pasar setelah melihat data sektor tenaga kerja yang kemarin itu buruk gitu ya. Tentunya para pelaku pasar kepingin melihat juga nih, benar nggak sih angka inflasinya ini turun setelah Selat Hormuz dibuka. Kalau menurut saya harusnya turun ya, karena harga minyak akan turun terus setelah negara-negara OPEC Plus mulai kembali memproduksi minyak secara besar-besaran. Mudah-mudahan inflasi global terus turun dan bisa membuat pertumbuhan ekonomi dunia kembali naik. So,
Itu saja. Silakan Pak Abdul. Baik, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan Pak Reza. Kita sebelum ini tadi sudah ada beberapa yang sudah mau bertanya ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Reza betul juga ya. Jadi pada prinsipnya kita kalau mau terjun di dunia trading harus dibekali dengan biarpun kita ada modal harus tahu ilmunya dan tentunya ilmunya kita juga harus